Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, ini adalah si Genit atau Genio hitam. Motor yang baru berapa bulan itu ya. Itu plat nomor nggak apa-apa lah, saya expose lah. Kalau yang ketemu di jalan ya sapa aja lah. Saya Zainul atau biasa dipanggilnya sih Mas Inul sih. Eh, Tadi sampai mana ya? Ya intinya saya pengen sharing sama teman-teman nih. Sharing tentang motor Genio ini ya, si Genit atau Genio hitam ini. Genit ya sebenarnya. Suka duka gitu kali ya, terus plus minus gitu kurang lebih lah ya. Saya pakai motor ini sejak Desember 2021. Ya, ekspektasi saya sih sama motor ini ya lincah, gesit, irit gitu kan, sesuai tagline-nya Honda mungkin ya, yang dimana terkenalnya motor irit. Udah, nggak usah ngalor ngidul. Intinya saya bersyukur punya motor ini karena motor ini yang menemani saya beberapa bulan terakhir. Saya perjalanan Jakarta Pulau Gadung kurang lebih 1,5 jam lah perjalanan sekali jalan sampai Pulau Gadung dari Depok. Dan pulang pergi itu biasanya saya nempuh jarak totalnya 70 km karena sekali jalan saya bisa 35. Mohon maaf ini kalau mungkin nggak tersusun ya review saya sama motor ini, karena terus terang ini mendadak setelah saya menonton video review test ride-nya Le Iwan Banaran itu loh, sama Genio terbaru yang sekarang tuh udah ring 12. Ya saya jadi kangen aja sama motor ini. Udah beberapa hari ini belum saya ajak jalan. Barusan sih saya ajak keliling komplek sekalian ke masjid. Jadi yang pertama dari motor ini yang saya suka desainnya. Desainnya itu bukan ala-ala Vespa tapi ala-ala Scoopy kalau menurut saya ini. Tapi dengan itu saya bersyukur aja gitu sama motor ini, karena yang saya alami di jalan jarang saya lihat motor ini. Satu dua lah mungkin, paling banyak 5 lah saya sering ketemu. Dan itu aja kayak motornya deh yang saya jalan perjalanan saya berangkat kerja itu kemarin. Beda sama Scoopy apalagi Beat. Tapi kalau sekarang nggak tahu nih sama Genio yang terbaru ini apa peningkatan penjualannya meningkat gitu Pak, gimana nggak tahu. Jadi pengalaman saya selama kurang lebih 5 bulan mungkin pakai motor ini. Ini terus terang kilometernya udah, bentar, motor ini kilometernya udah berapa ya, kayaknya sih hampir 8.000. Udah mau servis yang ke 3 mungkin. Iya, hampir 8.000 kurang 500. Oke, ya, kita lanjut ya. Sini deh. Oke, jadi saya nyamuk nih. Sukanya dari motor ini irit, terus lincah, enteng. Saking entengnya kalau lewat flyover itu saya agak goyang, kurang antep. Tapi mungkin kalau gini yang sekarang nih kan velgnya lebih kecil sih, tapi lebih bannya lebih tebel gitu kan, kayaknya sih lebih antep gitu, sesuai tadi yang saya tonton itu videonya Iwan Banaran. Sampai mana ya? Mohon maaf ya teman-teman kalau mungkin ini reviewnya agak ngacak, jadi saya sampai mana juga bingung karena nggak saya buat skrip sih ya. Harusnya saya buat skrip ya buat nextnya insya Allah, karena ini mendadak. Jadi ya suka duka plus minusnya motor ini aja ya. Tadi kilometer udah, sekarang
ya suka ya dari desainnya itu. Buat saya nggak mainstream sih. Mainstream nggak sih? Mainstream lah ya. Tapi ini bukan ke Vespa-Vespaan kalau ini, kalau menurut saya. Tapi ke Scoopy-Scoopyan. Tapi menurut teman-teman bagaimana deh? Silakan tulis di komentar deh. Kita sharing aja. Ya, yang kelihatan dulu aja lah ya. Pertama, motor ini standar terus terang. Cuma beberapa perintilan aja sih yang saya ganti. Saya tambahkan mungkin ya. Kalau saya ganti tuh spion, terus terang tuh sudah saya ganti dengan merek sebut saja TGP gitu ya. Karena spion bawaannya, ya saya punya adik kecil kan, bukan adik kecil itu, jadi di otlek-otlek lepas gitu spionnya. Singkat cerita saya ganti TGP. Spionnya sih terus terang ya kurang gede sih, tapi pas lah, nggak kekecilan nggak gedean. Jadi spionnya itu jaraknya yang saya suka, dia tetap tinggi, tapi ya ini kecil, emang agak kecil ya. Yang saya suka tuh nggak lebih lebar dari si stang ini nih. Jadi kalau buat selap slip, saya cuma, yang saya pikirin cuma stang doang. Jadi saya nggak ke distract sama si spion ini, ya nggak. Jadi maaf, nyaman lah buat selap slip. Pede. Terus yang kedua, ya itu TGP, dari merek TGP. Yang kedua ini sih, apa nih namanya nih ya? Jadi intinya mesin gak ada yang saya okrek. Kedua ini nih, Hager. Tujuannya buat kotoran itu nggak masuk ke ruang mesin situ. Nah, lalu yang ketiga, menurut saya sih simple, tapi lumayan mendongkrak penampilan. Buat saya jadi lebih manis aja gitu. Ini white wall, kalian bisa lihat kan? Pasti kalian dari awal salfok nih sama ban motor saya. Ini kalau di online mungkin 100 ribuan. Emang udah lama sih pengen beli white wall ini nih. Alhamdulillah teman saya kasih ke saya percuma. Jadi saya bisa langsung pasang di Planet Ban. Kemarin saya minta tolong. Jadi cuma bayar jasa aja sih, saya ikhlasnya sebenarnya. Saya kasih kemarin berapa ya? 20 ribu atau 30 ribu lah gitu. Ya, terus apa lagi ya? Ini motor udah 5 bulan. Tapi yang paling saya ingat pertama kali saya bawa motor ini, baru banget turun plat lah ya. Itu kan baru saya pakai tuh. Apa namanya? Yang kekurangan atau kelemahan atau emang saya, tapi yang saya keluhkan sih itu bannya itu. Ini kan ban bawaan nih, ban bukan FDR ya. FDR itu kan yang up marketnya ya. Kalau ini bawaan pabrik nih, Federal FT mungkin ya, seri FT apa apalah. Ini kalau pas baru-barunya itu asli, asal ketemu hujan atau abis hujan jalan basah gitu, saya takut banget gitu, karena tiap lihat marka itu agak licin gitu, pantatnya agak ngebuang gitu. Terus apalagi kalau ngejar lampu merah tuh dari jauh, wah masih lampu hijau, detiknya kan masih cukup tuh, detiknya kan mundur tuh. Kalau musim hujan itu ada, saya ngeri banget. Saya kadang berdoa jangan sampai ngerem. Kalau ngerem udah nggak tahu deh, licin pasti. Tapi sekarang berjalannya waktu, ini udah beberapa bulan saya pakai, alhamdulillah udah nggak licin gitu. Nggak tahu emang bawaan dari pabriknya apa dari showroomnya apa nggak tahu ya. Mungkin nanti next ganti bannya nggak tahu nih, pakai ban ini lagi atau pakai merek lain. Mungkin kalau ada saran buat motor ini boleh tulis di komentar ya teman-teman. Yaitu ban ini nggak ada 1-2, tapi mohon maaf lagi ngalor ngidul nih jadinya, kurang terstruktur gitu ya ban. Oh iya, terus terang waktu saya mau ngambil Genio ini sebenarnya pengennya putih, tapi karena saya perlu banget pakai motor ini karena kondisi motor saya yang sebelumnya itu nggak siap buat jarak jauh, ya udah saya pilih yang inilah, yang ada warna hitam ini. Katanya sih warna baru, tapi yang saya tahu tuh yang warna baru hitam, tapi nggak kayak gini, hitamnya rada buluk gitu, kayak hitam lumpur gitu. Nah udah dah,
Tapi udah saya bersyukur punya ini, terus dikasih white wall ini jadi lebih manis aja motor saya. Terus spion, hager tadi udah ya. White wall, oh paling tambahan ini sih di stang ini. Nah, sebentar guys, saya bangun dulu karena posisi jongkok. Ini saya beli di online juga nih. Nih, apa ini namanya nih? Buat gas ya, hand grip merek Honda nih. Insya Allah sih asli sih. Ini di online murah banget kemarin. 15.000 apa 20.000 dapat 2 biji. Cuman yang satu kemana sih, lupa, hilang. Padahal rencana mau saya kasih om saya biar manfaat gitu. Nah, aduh, saya bangun deh. Pertama itu lampu LED. Ini lampu sih sebenarnya cukup terang menurut saya ya. Cukup terang, cukup nggak terang tapi cukup. Yang penting nggak bersebelahan sama NMAX sama Vario, dah lewat ini mah. Cuma kalau dari lampu penerangan sih awalnya yang saya keluhkan itu kurang turun kali ya. Jadi kurang fokus gitu. Kurang fokus. Nah ini kemarin servis yang kedua, pertama kan 1.000. Itu saya minta diturunin setelannya kan. Ada setelannya nih di sini nih, setelan lampunya. Nih lubangnya nih mana ya? Ini nih di sebelah baut. Nah ini setelan lampunya, lampu utama. Oke. Terus servis yang kedua yang ke tadi berapa? 1.000. Nah terus yang kedua 4.000. Sama, keluhannya masih lampu, masih kurang turun. Saya minta turunin lagi, pokoknya pol sampai turun pol. Nah itu baru berasa tuh kalau pulang malam tuh lebih kelihatan aja. Seenggaknya pengendara lain tuh ada attention dari pengendara lain. Kalau kita mau lewat nih, gitu, jadi ngeh dia. Karena aspalnya kesorot kan. Nah itu dari lampu. Terus apalagi ya? Kalau dari lampu belakang sih nggak ada masalah sih, tapi mungkin benar kata Le Iwan sih. Kalau bisa sih ya LED lah, lampu remnya gitu. Kalau enggak stand deh, tapi ya udahlah. Enggak. Kalau saya sih terus terang nggak berharap lebih karena mengingat harga kali ya. Harga motor ini kan mendekati Beat kan, nggak sampai kayak Scoopy gitu yang harganya 20 juta apa Scoopy itu kan. Gitu. Itu tadi plusnya berarti apa tuh? Yang saya suka itu dari plus motor ini modelnya ya saya suka. Awalnya sih lebih ke Scoopy sih, tapi setelah saya ngeliat di jalan kok motor saya jadi lebih limited ya, jarang yang orang pakai gitu, jadi saya senang motor ini. Terus berikutnya irit, karena saya isi bensin full 3 hari itu pertalit ya. Full itu sekarang sih udah naik. Kalau udah naik, jadi sebelum naik sih saya isi pertalit itu 25.000 udah full. Kalau pertama waktu sebelum naik itu 27.000 ya, selisih 2.000 sih. 27 sampai 30 lah. 30.000 lah ya anggaplah. Itu full. Kan kurang lebih ini 4 liter ya. 4 liter lebih berapa mili lah tangkinya. Terus setelah naik itu ya saya pakai pertalit aja deh, karena pertamaxnya lumayan sih selisihnya per liter 3.000. Jadi saya sampai detik ini saya masih isi pertalit, belum pernah isi pertamax lagi semenjak naik. Jadi ini pertalit saya full terakhir itu 30.000 sampai habis bis. Ya habis bis karena waktu di pom bensin itu kan saya pakai mode ISS-nya tuh idling start systemnya. Itu motor sampai kayak pas mati nggak bisa di starter, nggak bisa nyala, berat gitu saya starter. Nah ya masnya lewat ya gitu ya, pokoknya itulah fullnya 30.000. Oke, sampai mana ya? Sampai bensin. Terus dari handling itu motor ini ringan, lincah, shock breakernya nyaman. Cuma emang kayaknya bener deh, ini bannya kayaknya harus ditambah deh biar lebih nyaman lagi, lebih tebel gitu. Ban lebih tebel biar lebih nyaman. Gimana tuh bahasanya?
Tapi overall nyaman, jauh dari Matic yang sebelumnya saya pakai itu Vario. Ini nyaman, cuma untuk tinggi tinggi badan saya 175 ya. Itu dengkul sih nggak mentok dek. Mana sih? Nah, ini dek nggak mentok nih saya, dengkul saya. Tapi nggak tahu ya, lebih cingklang aja gitu. Bahasanya cingklang ya, apa ya? Lebih jongkok ya, kayak duduk di kloset duduk gitu loh. Ini antara jok dengan deck ini kurang turun gitu, terlalu pendek, kurang ke dalam gitu loh, kayak Mio gitu misalnya ya. Jadi kaki saya rada dingklik gitu posisi ridingnya. Tapi ya udahlah, kita kita saya berusaha bersyukur aja daripada nggak ada motor. Terus ya itulah, itu beat juga tuh, Genio sorry. Cuma gitu, karena dengan tinggi badan saya segitu, saya itu nggak ngeluh sih. Cuma yang pernah saya keluhin ini loh, hujan saya refleks aja ngangkat kaki kena cipretan kan, itu mentok setang dong kaki saya, hampir hampir celaka saya. Tapi alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah masih dikasih keselamatan terus sama Allah. Udah, ya itu ya. Sebenarnya banyak yang mau dibahas loh, tapi kok nggak tahu ini blunder ya guys. Ya ginilah pokoknya. Tuh kokpitnya ini, maaf nih agak jelek nih penampakannya. Tuh ini link start stopnya, kuncinya. Kita buka joknya buat saya sih cukup sih, cuma emang kalau bisa helm in, tapi udahlah, mengingat harganya lagi, karena kalau mau harga segitu habis lah pasar Scoopy mungkin ya, menurut versi saya gitu sih. Plus minusnya untuk top speed paling kencang 106, tapi mungkin pernah 114, tapi saya nggak lihat speedo. Aduh, itu motor rasanya ngeri aja gitu, ngeri kehempas angin. Terus ada lagi nggak sih, ya Allah. Kalau rem sih emang bener pakem sih yang dibilang sama, ini jadinya Le Iwan mulu ya, Cak Iwan Banaran itu, karena saya habis nonton videonya beliau sih yang Genio terbaru. Untuk rem ini bener pakem sih, cuma kadang-kadang saya suka apa namanya, kebiasaan tuh kalau ngerem tuh jari satu atau begini, jadi pakemnya kurang. Tapi kalau mungkin 3 jari atau 4 gitu mantep ini kalau buat hard brake. Tapi apakah sempat kita mikirin jari itu ya kan pas hard brake? Kadang-kadang kan seadanya jari, kadang-kadang jari satu, jari dua. Biar enak dilihat. Oke, kita di sini set ya. Manis nggak? Manis ya, menurut saya sih manis, modal white wall doang itu. Terus ada lagi nggak ya, kayak tukang parkir jadinya terus. Mungkin nextnya sih kalau ada rezeki sih, bukan ada rezeki sih, kalau nggak sayang kali ya, pengen ngerubah warna sih. Bukan body, itu kan CVT-nya tuh warnanya silver ya. Saya pengen silverkan juga nih. Ini nih, apa namanya nih? Fognya ya, garpunya lah, bahasa anak bengkel mah garpu. Pengen saya silverin juga biar senada sama CVT-nya gitu. Aduh. Oke. Kadang-kadang ya namanya hobi motor ya, kadang ngeliatin motor ini aja senang banget, manis gitu motornya. Lagi semenjak kesini modal white wall doang jadi manis gitu. Apalagi ada lagi nggak sih, ya Allah. Asli nih harusnya ditulis ini, jadi nggak terstruktur, padahal banyak yang mau diceritain sebenarnya. Dari mulai ya itulah aksesoris, ini apa nih namanya, hand grip itu, spion sama hager ya tuh. Terus
servis masih enggak, udah bayar oli kemarin, bayar oli pakai yang MPX yang apa yang bagus lah, katanya sih yang bagus 60.000, kalau yang biasa 50 ribuan. Nyamuk lagi di kebun. Ya dari segi pencahayaan cukup lah, nggak dibilang wah sih, nggak dibilang banget sih, cukup saja, cukup. Tapi paling nggak sebelahan sama Nmax. Kerang banget Nmax ini. Kayak lampu PCX nggak ya, menyebar kayak PCX tapi tetap sih terangan PCX. Ini karena cuma satu sih, ini karena udah diturunin aja jadi lampunya lebih fokus, lebih kelihatan kalau ada motor saya gitu mau lewat. Dari jok empuk, nyaman, apalagi untuk posisi boncengan nih. Saya pernah kalau dibonceng bapak saya nih ke masjid ya, nyaman. Paling ini kali ya, apa ya, behelnya kali tinggi jadi kayak mau geledak gitu loh behelnya. Tapi ya kalau nggak gitu ntar desainnya jelek ya nggak, kalau behelnya terlalu naik. Ya Allah, mungkin dari saya itu aja kali ya. Ada lagi nggak ya? Senangnya pakai ini ya itu karena lincah, nyaman, irit, terus jarang ada di jalan tuh. Sukanya, dukanya itu ya, dukanya itu angin sih, lebih ke angin sih. Kalau lewat flyover itu lebih berasa gitu goyangnya, tapi nggak duka-duka banget sih. Tapi yang paling sedih sih itu dulu baru-barunya motor ini bannya licin. Dan sekarang udah nggak, alhamdulillah, karena mungkin lapisan lilinnya itu udah hilang apa gimana lah. Overall sih oke, pakai ini oke. Nyaman. Untuk masalah deck ya udahlah, kita bersyukur aja. Decknya kurang turun aja enak nih. Kaki saya jadi rada nggak gini banget sih, agak dengklik dikit lah. Mungkin kalau untuk tinggi badan 160 oke, karena saya 175an, jadi ya gitu, kurang sip. Ini karena saya generasi pertama, jadinya saya ngecasnya masih dari jok gitu, dari jok sini. Nah ini dia, kabelnya saya masukin ke sini biar nggak kecepit nih. Ini ada celah di sini nih, Nah, masukin, terus HP-nya saya taruh sini. Oke sih, ini bisa muat botol minum aqua nih yang kayak 1000, bisa nggak ya? Bisa kayaknya nih. Biasanya sih yang 500 mili. Kalau ini botol Tupperware juga tapi kecil, 500 mili. Di sini muat, lebih slim ya. Ya dari saya itu aja kali ya teman-teman. Spion tambahan dikit ini buat blind spot, kadang-kadang tiba-tiba motor dari kiri kaget saya. Itu sih ya, overall oke sih. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau berkomentar, bolehlah kita sharing lah seputar motor ini, atau mungkin penyampaian saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Buat yang menjalankan puasa, semoga puasanya diberi kelancaran dan sukses semuanya dunia akhirat, amin. Dari saya itu aja kali ya teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.